Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan, sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Baik rekan-rekan semua, pada pertemuan kali ini saya akan ajak kawan-kawan semua untuk memahami pembentukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di Sumatera Barat. Jadi ada salah satu tokoh sentral yang mau saya ceritakan di sini, yakni Sami Ibrahim. Sami Ibrahim ini merupakan putra kelahiran Kota Baru Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi karena dia merupakan salah satu tokoh sentral, maka perlu kita pahami terutama anak-anak muda bagaimana upaya beliau untuk mendirikan TKR. Kalau dulu namanya TKR, Tentara Keamanan Rakyat Laut. Nah, begini kisahnya, check it out. Dikutip dari biografi Sami Ibrahim yang ditulis Fikrul Hanif, salah satu perintis TKR Laut atau Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di Sumatera Barat adalah Sami Ibrahim. Sami Ibrahim lahir 8 Agustus 1908 di Kampung Nyurgading, Kota Baru Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sami Ibrahim merupakan tokoh aktivis Muhammadiyah dan saudagar yang bersahabat dengan Buya Hamka. Peran saudagar di masa awal kemerdekaan tidaklah kecil, tidak hanya sebatas menyebar berita proklamasi, merelakan kantor Persadi dijadikan markas BPPI, juga ikut merintis organ utama Angkatan Laut Republik Indonesia. Proses berdirinya pun menarik untuk dicermati. Diawali dengan konsolidasi kekuatan massa maritim, kantor jawatan pelabuhan dipimpin Samsudin, sementara kantor Padang Kayun Kumiai dikepalai oleh Sami Ibrahim. Pada masa awal kemerdekaan namanya dirubah menjadi Kantor Rukun Pelayaran Indonesia. Pembentukan awal Angkatan Laut berada di 2 tempat, yakni di kediaman Sami Ibrahim di Jalan Palinggam 11A dan Kantor Doane 2 September 1945. Hasil keputusan rapat kilat di rumah Sami Ibrahim adalah mengambil alih kantor atau gudang senjata Jepang dengan mengibarkan bendera merah putih seperti kantor maritim dan gudang senjata di Teluk Bayur, Padang Selatan. Keesokan harinya seluruh peserta rapat yang menghadiri rapat di rumah Sami segera merebut kantor pelayaran atau Nimpo Kiasa Kaigun. Kemudian pada tanggal 29 September 1945, seluruh peserta rapat yang berasal dari militer, unsur-unsur maritim, pegawai pelayaran kembali berkumpul di kediaman Sami Ibrahim untuk mengukuhkan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat. Berikut susunan struktur TKR Laut. Komandan TKR Laut Nizarwan, Koordinator Mas Syabirin, Komandan Ketentaraan Wagimin, Komandan Markas Zakir Hamzah, Kepala Keuangan Sami Ibrahim, Kepala Tata Usaha Wahab dibantu Johan Rajointan dan Khaidir. Hasil pembentukan TKR Laut ini segera disampaikan Sami Ibrahim dan kawan-kawan kepada Residen Sumatera Barat, Dr. Muhammad Jamil, pada pertengahan Oktober 1945. Gubernur Sumatera Mr. Tengku Muhammad Hasan segera melantik Nizarwan sebagai Komandan TKR Laut Padang. Setelah resmi berdiri, keberadaan TKR Laut ini segera disosialisasikan melalui selebaran dan radio bawah tanah. Para pemuda yang disasar sebagai calon anggota TKR Laut adalah para ex-Kaigun dan alumni sekolah pelayaran. Dalam kesaksiannya, Sami menulis para pemuda yang berasal dari pesisir selatan antusias
dan berbondong-bondong menuju kediaman Sami untuk mendaftarkan diri sebagai anggota TKR Laut. Dalam hitungan hari telah terdaftar 800 orang pemuda di kantor Rupelin. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, 200 orang dinyatakan gugur dan 600 pemuda resmi bergabung dengan TKR Laut. Pada akhir Oktober 1945 telah tersusun satu batalion TKR Laut yang terdiri atas 3 kompi pasukan. Untuk penginapan mereka disediakan di Pasar Gadang, sedangkan untuk ransum dan kebutuhan logistik disediakan oleh saudagar Sami Ibrahim dan Wahab. Sami tentu menyadari dalam kondisi pemerintahan, ekonomi, dan keamanan yang belum stabil, ia harus mengerahkan seluruh kemampuannya agar pembentukan TKR Laut yang kini bernama TNI Angkatan Laut yang telah dirancang bersama pengurus yang lain tidak sia-sia. Kedua, Sami Ibrahim tentu menginginkan barisan TKR Laut mempertahankan kemerdekaan yang baru berumur seumur jagung itu dan dari rongrongan imperialis. Jadi teman-teman, kalau kita baca dari buku biografi Sami Ibrahim ini, proses seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut ketika itu memang barangkali tidak sesulit sekarang. Namun tetap ada kompetensi, tetap ada standar administrasi yang harus dimiliki oleh seorang calon tentara atau TKR ketika itu namanya. Misalnya dia memang mendaftar ke rumah Sami Ibrahim, kemudian nanti jumlahnya ada 800 orang, kemudian 800 orang ini diserahkan ke tim atau panitia yang akan menyeleksi, misalnya terkait kesehatan. Jadi di sini ada peran dokter ya. Nah, dari 800 orang ini yang lolos hanya 600 orang. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan sahabat semua yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.